Halo, selamat pagi. Bersama saya Clara Mela, kita akan mencoba membahas tentang institusi pencipta kejahatan. Sekali lagi, institusi pencipta kejahatan. Apakah benar ada institusi pencipta kejahatan? Sepertinya tidak, karena tidak mungkin. Tapi kita lihat, apa itu institusi pencipta kejahatan? Atau saya mau juluki dengan kata yang singkat dan simpel, yaitu amoral institution. Tempat legal, bayangkan, tempat legal dan ofisial maupun ilegal dan non-ofisial, baik milik pemerintah maupun privat, di mana uang, barang, dan manusia dapat dikomoditikan atau dijadikan sebagai jasa. Tempat-tempat apa saja yang dapat disusupi dan menjadi institusi pencipta kejahatan? Yang pertama, rumah tangga, household. Di sini anak-anak dibina menjadi manusia yang rasis, manipulatif, korup, bahkan yang menyedihkan porno. Sebab perilaku rasis, manipulatif, korup, dan porno diperlihatkan dan diajarkan oleh orang tua maupun juga keluarga terdekat. Kejahatan bertumbuh masih dalam fase internal pada rumah tangga. Kita menanjak atau kita jumping pada level yang lebih lagi selain rumah tangga. Yang kedua adalah lingkungan. Anak-anak bertumbuh dengan melihat perilaku sosial dari masyarakat maupun tetangga di mana mereka tinggal. Salah satunya misalnya perilaku memusuhi orang asing. Di sini saat bertemu dengan orang asing, anak-anak atau juga keluarga yang berstatus sebagai orang asing sering diludahi atau bahkan dijauhi pada waktu berjalan dan bertemu dengan orang-orang lokal tertentu, bahkan juga yang menyedihkan dicaci maki. Hal itu dilihat oleh anak-anak dan perilaku tersebut menjadi terbiasa dan dijadikan perilaku oleh anak-anak selanjutnya. Di sini di Jerman dikenal istilah Ausländerfeindlichkeit atau para musuh, pembenci orang asing. Di sini pada saat anak-anak melihat perilaku-perilaku seperti itu, maka kejahatan atau perilaku yang negatif ini mulai bertumbuh pada level yang dapat kita sebut sebagai level eksternal. Lalu kita jumping lagi. Yang ketiga, organisasi. Di sini anak-anak mendatangi organisasi yang dianggap mendidik atau juga membentuk perilaku anak-anak menjadi positif dan berkualitas. Misalnya, organisasi tersebut tempat ibadah, lalu juga institusi pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga universitas dan juga college lainnya. Pada level seperti ini, anak-anak maupun juga remaja biasanya aktif dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Salah satunya misalnya diundang oleh partai politik tertentu untuk berdiskusi. Namun sayangnya, dalam diskusi tersebut seringkali ada yang menyusup dan mempengaruhi anak-anak untuk berpikir ke arah radikalisme atau juga mengajari anak-anak untuk mulai membenci orang asing. Ausländerfeindlichkeit feeling kadang-kadang ditanamkan lewat institusi-institusi
seperti ini dan juga lewat diskusi-diskusi yang dilakukan baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Di sini anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa oleh kelompok radikal ini mulai dipengaruhi untuk bertolak belakang atau membenci, melihat sesuatu yang berbeda dengan mereka, baik itu suku, agama, negara, pandangan politik, preferensi seksual termasuk, atau bahkan status sosial dijadikan sebagai alasan untuk membenci maupun juga memusuhi orang-orang tertentu atau juga komunitas dari latar belakang tertentu. Dari tulisan yang pernah saya baca, salah satunya dalam Der Spiegel, beberapa waktu yang lalu, di situ ditulis, di dalam partai-partai politik yang dominan sekalipun di Jerman, disusupi atau dimasuki oleh orang-orang yang membenci orang asing. Sekarang kita bayangkan kalau partai politik yang kita percayai, yang kita pikir adalah partai yang menjaga keamanan, yang mensupport keamanan dan keadilan di negara seperti ini, disusupi oleh orang-orang yang membenci dan memusuhi orang asing. Bagaimana dibayangkan kehidupan dan keselamatan orang asing maupun juga keluarganya yang difokuskan, yang dibenci, yang tinggal di negara khususnya Jerman. Bayangkan keselamatan dari keluarga orang-orang, bahkan anak-anak kecil milik keluarga tersebut. Itu yang seringkali terjadi, yang saya pribadi maupun juga yang anak-anak saya alami sepanjang kami tinggal di Jerman. Yang saya ingat, pada waktu anak-anak saya duduk di kelas 3, kami tinggal di Berlin dan salah satu anak saya waktu itu masih bersekolah di Quentin Black Grundschule dan duduk di kelas 3. Di sini saya bahas dari segi Bildung atau institusi pendidikan. Bagaimana institusi disusupi oleh kelompok atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada saat anak saya duduk di kelas 3 sekolah dasar, baik di Quentin Black Grundschule yang ada di Berlin, maupun juga di sini, di Grundschule Bakemerstraße yang ada di Bakemerstraße atau Jalan Bakemer, di situ anak-anak sudah diajarkan tentang perilaku seks untuk orang dewasa. Jadi anak-anak diajar baik lewat komik yang digambari dengan untuk saya pribadi terlalu dewasa untuk konten anak-anak, yaitu anak-anak diperlihatkan bagaimana orang dewasa berhubungan seksual dan juga anak-anak diperlihatkan bagaimana cara memakai alat-alat peraga seksual untuk ukuran orang dewasa, misalnya kondom, ya, lalu vagina buatan, payudara buatan, dan lain sebagainya. Dan yang sangat menyedihkan, bahkan anak-anak disuruh untuk meraba dan menyentuh alat-alat tersebut. Hal ini dapat kita kategorikan sebagai sexual abuse, di mana institusi pendidikan disusupi dan juga dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memahami kesehatan dari psikologi anak-anak, khususnya usia dini, di mana mereka seharusnya tidak diizinkan sama sekali, karena itu belumlah untuk usia mereka yang masih sangat dini, memahami kegiatan dan perilaku seks, bahkan organ-organ seks untuk orang dewasa atau juga konten orang dewasa. Itu yang terjadi, di mana institusi pendidikan bahkan organisasi politik disusupi oleh orang-orang, oknum-oknum atau grup yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mempengaruhi mulai dari anak-anak usia dini atau usia kecil untuk melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, hal-hal yang amoral. Selanjutnya, selain tempat-tempat di atas, berseliweran tempat-tempat ilegal lain yang samar-samar dan tak langsung terlihat
sangat berkualitas, namun menjurus pada kriminal. Mulai dari yang simpel, misalnya restoran, kedai kopi. Di situ terjadi perundingan ilegal, bahkan persetujuan ilegal untuk hal-hal yang bersifat pelanggaran hukum. Bahkan ada juga klinik-klinik di mana aborsi selama 24 jam ditawarkan. Jasa penyewaan kamar, penyewaan rumah, gedung kantor, di mana mafia pelacuran, pencucian uang, human trafficking, pemalsu kartu kredit, pembuat film porno, server ilegal, dengan tujuan menipu lewat telepon, internet, dan lain sebagainya. Dan mereka ini dijagai dan dilindungi oleh para politisi dan praktisi hukum yang korup, juga aparat yang mempermalukan kode dressnya sebagai pelindung masyarakat. Itu yang terjadi. Bagaimana organisasi-organisasi, sekali lagi, baik itu pendidikan maupun juga politik, disusupi dan dimasuki oleh orang-orang maupun juga kelompok yang tidak bertanggung jawab, dan institusi tersebut tidak lagi layak setelah itu dilihat sebagai institusi pendidikan atau juga organisasi politik, tetapi institusi pembuat atau pencipta kejahatan. Berhati-hatilah di dalam memilih atau juga di dalam melihat institusi atau organisasi, karena tidak semua institusi atau organisasi menawarkan hal-hal yang baik dan berkualitas kepada kita. Sekali lagi, berhati-hatilah. Sekian info dari saya, Clara Mela.